Militer Iran menyatakan beberapa drone telah diarahkan ke berbagai titik penting. Salah satunya markas besar Shin Bet yang dikenal sebagai pusat operasional utama bagi aparat keamanan domestik Israel yang bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan intelijen dan keamanan internal. Markas Shin Bet memiliki peran penting dalam melindungi pejabat tinggi negara serta menjaga keamanan infrastruktur vital di wilayah Israel. Serangan ratusan rudal terhadap markas lembaga tersebut sebagai bagian dari operasi militer yang sedang berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel. Ya, dari ketiga operasi ketupat 2026, sebanyak 25% kendaraan pemudik telah meninggalkan Jakarta. Sementara 75% lagi atau 3,2 juta kendaraan perlahan akan mulai meninggalkan Jakarta hingga puncak arus mudik 17 dan 18 Maret 2026. Arus mudik Lebaran 2026 sudah dimulai, sejumlah ruas jalan sudah dipenuhi kendaraan pemudik. Sementara itu, Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho menyebut pada hari ketiga operasi ketupat 2026 hingga Minggu sore, kondisi arus lalu lintas masih dalam taraf landai. Namun untuk mengantisipasi peningkatan arus lalu lintas, aparat kepolisian telah menyiapkan berbagai skenario rekayasa lalu lintas seperti kontraflow hingga buka tutup jalur. Nanti akan dilakukan parameter-parameter manajemen lalu lintas, baik itu one way dan kontraflow. Diawali dari kontraflow lajur 1 dengan parameter tadi sudah dijelaskan 5.500 1 jam berturut-turut kendaraan melintasi arah ke Transjawa. Yang kedua, 1 jam kedua berturut-turut 6.400 baru kontraflow lajur 2. Baru nanti kita akan eksekusi apakah harus dilakukan one way sepenggal tahap pertama. Hingga Minggu sore, 25% kendaraan sudah meninggalkan Jakarta, artinya ada 75% atau 3,2 juta pemudik akan keluar dari Jakarta, sementara puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 17 dan 18 Maret mendatang. Operasi ketupat akan berlangsung dari 13 hingga 25 Maret mendatang. Dalam operasi ketupat 2026, aparat kepolisian tidak hanya ditempatkan di berbagai titik arus mudik, tetapi juga untuk memastikan keamanan dan keselamatan pemudik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengelola jasa angkutan penyeberangan PT SDP Indonesia Ferry Cabang Merak menyiapkan sebanyak 34 loket untuk arus mudik pada angkutan Lebaran tahun 2026. ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak juga akan menyediakan loket tambahan jika terjadi kepadatan arus kendaraan. Menghadapi arus mudik pada angkutan Lebaran tahun 2026, pengelola jasa angkutan penyeberangan PT ASDP Indonesia Cabang Merak menyediakan 34 loket untuk para pemudik yang hendak menyeberang dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak Umar Imran Batubara mengatakan, dari 34 loket yang disiapkan, 15 loket berada di Pelabuhan Penyeberangan Merak dan 19 loket berada di Pelabuhan Pelindo Regional 2 Banten. Dari 15 loket yang berada di Pelabuhan Penyeberangan Merak, 7 loket berada di dermaga eksekutif dan 8 loket berada di dermaga reguler. Sementara untuk di Pelabuhan Pelindo Regional 2 Banten, 13 loket untuk kendaraan roda 2 atau sepeda motor dan 6 loket untuk kendaraan truk ekspedisi. Untuk saat ini di Pelabuhan Merak sendiri untuk jumlah loket tetap yang existing ada di eksekutif itu ada sekitar 7 loket, kemudian di reguler ada 8. Sedangkan nanti di Ciwandan itu untuk roda 2 ada sekitar 13 loket, kemudian untuk kendaraan trek itu ada 6 loket yang disiapkan nanti di Ciwandan. Pihak PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak juga akan menyediakan loket tambahan jika terjadi kepadatan arus kendaraan. Baik saat terjadi kepadatan kendaraan di Pelabuhan Merak maupun kepadatan di Pelabuhan Pelindo Regional 2 Banten. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, IDX Channel. Ratusan warga yang didominasi nelayan kurang mampu di Cilacap, Jawa Tengah rela berdesakan
demi mendapatkan sembako gratis dan uang tunai. Sebanyak 500 paket dibagikan dan ludes dalam waktu kurang dari 1 jam. Ratusan warga rela berdesakan demi sembako gratis dan bantuan uang tunai di aula kantor Pelabuhan Perikanan Samudera, Cilacap, Jawa Tengah. Warga yang didominasi emak-emak ini rela mengantre berjam-jam. Bahkan sejumlah balita yang dibawa orang tuanya menangis akibat terjepit. Sebanyak 500 paket gratis dibagikan kepada warga berisi beras, gula, minyak goreng, serta uang tunai ludes dalam waktu kurang dari 1 jam. Warga mengaku senang mendapatkan paket sembako gratis di tengah sulitnya ekonomi jelang Lebaran. Ya bersyukur, terima kasih bantuan, alhamdulillah. Nyari ikan gak dapet, susah, lagi susah. Bagi nelayan kecil semuanya yang merasakan dampaknya. Kalau musim-musim angin, parat itu memang hal yang sangat prihatin untuk nelayan-nelayan semuanya. Pembagian sembako gratis ini diharapkan bisa membantu meringankan beban warga, khususnya para nelayan yang kesulitan melaut akibat cuaca ekstrim. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Sementara itu, ribuan kendaraan pemudik mulai memadati Jalan Arteri Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu malam. Kebanyakan pemudik yang melintas di Kalimalang didominasi kendaraan roda 2. Ribuan pemudik motor dari arah Jabodetabek mulai memadati jalur arteri Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat Sabtu malam. Keramaian pemudik mulai terlihat pukul 8:30 malam dan semakin malam kian meningkat. Malam hari menjadi waktu favorit pemudik, khususnya pengendara roda 2 yang melintasi jalur Kalimalang menuju Pantura dan kota lainnya di Pulau Jawa. Untuk menjaga kelancaran lalu lintas, petugas kepolisian dikerahkan di beberapa lokasi. Kebumen dari Jakarta. Jakartanya mana? Pasar Minggu. Ini udah libur kerja? Udah. Sama siapa aja nih berangkat? Rombongan? Lo sendiri? Teman-teman milih malam hari bang, kenapa pakai motor? Lebih enak aja. Lebih enak. Ongkosnya lebih murah kali ya kalau naik motor ya? Kalau sampai Kebumen sampai jam berapa bang berangkat sekarang? Mungkin jam 5. Untuk arus mudik, terutama sepeda motor yang dari arah Jakarta, dari arah Seberata, kemudian Galaksi, Simpang BCP, kemudian Nel Bendungan, Poncol, kemudian lanjut Kunigma, lanjut ke Tol Bekasi Barat, kemudian ke perbatasan Bekasi Kabupaten. Kita sudah dengan anggotanya untuk antisipasi apabila ada lonjakan, terutama pemudik yang menggunakan sepeda motor. Polisi menghimbau kepada pemudik sepeda motor untuk menyiapkan kendaraan dengan baik sebelum melakukan perjalanan dan tidak membawa barang berlebihan serta menaati rambu lalu lintas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.